Mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu akan dihukum untuk mengulanginya kembali. Kutipan filsuf George Santayana ini jadi kunci kenapa film Jagal wajib ditonton setiap orang Indonesia setidaknya sebelum kita mati. Disutradarai oleh Joshua Oppenheimer, seorang sutradara dan peneliti Amerika yang dikenal melalui dokumenter Jagal dan Senyap. The Act of Killing alias Jagal menceritakan sisa trauma peristiwa 65 dari perspektif pelaku yang merasa berjasa bagi bangsa atas kejahatan yang dilakukannya. Dan disinilah selalu saya penghabisi nyawa orang. Kadang-kadang tidak begitu sadis, duduk, lihat dia periksa pun enak, kadang-kadang kasih rokok dulu sambil goyang, sur, ketawa. Jagal menunjukkan betapa kelamnya sejarah bangsa Indonesia yang selalu berupaya ditutupi dan jadi pengingat keras kalau ada luka sejarah yang belum selesai. Nggak ada, saya bukan gerwani. Itu kita tidak mengakui, kita dipaksa harus mengakui. Proses produksi yang panjang, memakan waktu bertahun-tahun, serta melibatkan banyak orang Indonesia. Tapi sebagian besar kru film memilih jadi anonim demi keselamatan nyawa mereka sendiri tentunya. Dari situ aja kita bisa tahu betapa sensitifnya tema film ini. Siapa yang suruh siapa? Yang bikin film ini mendunia bukan hanya dari segi topik, tapi metode produksinya yang radikal. Jika film dokumenter pada umumnya mengambil perspektif korban, dalam film ini yang jadi subjek utama justru pelaku pembantaiannya. Coba bayangin, gimana caranya lu bikin pelaku pembantaian jujur soal kejahatannya. Bagaimana detail cara dia membunuh, menyiksa orang, sampai seluruh kronologi kejadian dijelaskan secara detail di depan Sampai kamera. di sini dipukul, mati, iya kan? Dibuang, diseret-seret, dibuang. Usahakan dengan musik enak, saya bisa nari, iya kan? Sedikit alkohol, sedikit marijuana, sudah siap minum fly, kita pun happy tuh. Film ini kemudian dipuji habis-habisan, menang banyak penghargaan, dan bahkan jadi salah satu karya dokumenter paling berpengaruh di dunia. Buat generasi kita, banyak yang nggak tahu detail peristiwa 65. Ini bukan salah kita, tapi hasil dari narasi Orde Baru yang selama lebih dari 3 dekade berupaya menutupi kebenaran. Kita bisa lihat dari buku sejarah di sekolah, film propaganda, serta berita-berita di era itu tentunya. Semua narasinya dibikin satu arah, jelas untuk menguntungkan siapa? Ya sang penguasa dong. Dan karena berlangsung lama banget, jabatan sekaligus propagandanya ini jadi kayak kebenaran mutlak. Negara menutup mata atas luka, trauma, dan derita korban. Narasi tunggal Orde Baru bukan cuma menghapus sejarah, tapi juga menanamkan keyakinan baru. Para pelaku kekerasan diajak percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk pengabdian. Keyakinan ini yang kita sebut sebagai banalitas kejahatan. Saat kejahatan besar dilakukan oleh orang biasa keras sistem yang membuatnya terasa benar. Pelaku yang membantai puluhan, ratusan, hingga ribuan nyawa meyakini bahwa membunuh para korban bukanlah dosa. Dan ketika Jagal mempersilahkan mereka bercerita, yang muncul bukan pertobatan, tapi rasa bangga. Itu yang membuat film ini lebih menakutkan dari sekedar dokumenter sejarah. Karena memperlihatkan bagaimana kejahatan besar bisa dianggap normal kalau negara ikut menutupinya. Yang bikin Jagal ini terasa disturbing banget, itu fantasi para pelakunya. Dibawa ke kantor itu, Pak? Dan ke kantor itu, setelah semua terkumpul data dari dia bahwa ini manusianya memang tidak bisa diselamatkan, itu harus kita laksanakan. Harus dihabisi. Harus dihabisin. Nah,
apakah sistem menghabisi langsung ini terinspirasi juga dari film-film gangster yang juga Bapak Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bayangin aja lu bikin reka ulang adegan penyiksaan yang mereka lakukan di masa lampau dengan treatment ini seolah film gangster Hollywood, lengkap dengan gaya sok keren dan pose mereka ke kamera. Bahkan ada yang bikin versi musikal penuh nyanyian dan warna-warni. Buat mereka ini hiburan dan perayaan atas jatuhnya korban. Jagal ngasih ruang buat pelaku pembantaian buat mengulik dan menceritakan kisahnya sendiri. Dan dari sinilah kita bisa melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa bersalah yang gak pernah para pelaku ini akui. Contoh paling kuat adalah dari Anwar Kongo, si subjek utama film ini. Dia awalnya bangga sekali dengan pengabdiannya. Cerita sambil ketawa ketiwi tentang cara dia menghabisi ratusan hingga ribuan nyawa. Tapi di akhir film, setelah menceritakan caranya mencekik korban ke kamera, dia akhirnya muntah-muntah. Kamera saya ini turning point paling kuat di dokumenter ini. Adegan keji yang dibangga-banggakan berubah jadi momen yang jujur dan reflektif. Membunuh bukan hal yang bisa benar-benar dibanggakan. Tubuhnya sendiri menolak kebohongan yang selama ini dia pelihara. Kebohongan bahwa dia adalah pahlawan bagi bangsa karena menghabisi orang-orang yang dituduh terafiliasi PKI. Dan ini dipergunakan untuk membawa manusia-manusia yang sudah kami matikan. Karena tanpa ada ini, mungkin orang tahu. Damn. Sebagai penonton, kita dipaksa buat duduk dan ikut menyaksikan fantasi para algojo ini. Yan, disuruh lihat. Lihat apa dipukul berdarah-darah. Sini, Mi. Ini sini. Lihat. Apa dipukul ya. Rasanya nggak nyaman ya, bahkan menjijikan. Kita bisa mempertanyakan kok bisa ada orang sekeji ini. Oppenheimer bikin kita sadar kalau sejarah kelam ini berupaya ditutupi dan kalau kita pura-pura lupa bahkan abai, kita tuh berisiko untuk mengulangi sejarah ini lagi. Film ini nggak cuma penting buat Indonesia, tapi dianggap revolusi dokumenter dunia. Kenapa? Karena Oppenheimer ngubah definisi dokumenter itu sendiri. Tidak hanya merekam fakta, tapi juga bikin pelaku mempertontonkan fantasi mereka. Sampai akhirnya kebenaran keluar dengan sendirinya. Filmmaker bahkan tidak banyak berinteraksi atau bertanya seperti pada dokumenter-dokumenter yang biasa kita tonton di Netflix ya. Itulah kenapa Jagal dipuji kritikus, menang festival sana-sini, dan ia bahkan masuk daftar 100 film terbaik abad ke-21 versi New York Times. Dunia ngelihat ini sebagai karya yang gak cuma bicara soal Indonesia, tapi soal bagaimana manusia bisa melakukan kejahatan besar, dan bagaimana kita juga ikut menutupinya. Pada akhirnya kami berharap Jagal tidak berhenti di dokumenter, melainkan selalu menjadi pengingat buat kita semua. Sebuah film yang memaksa kita untuk tidak pernah melupakan sejarah. Kita kembali lagi kepada kutipan Santayana. Mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu akan dihukum untuk mengulanginya kembali. Kalian bisa tonton film full Jagal atau The Act of Killing di YouTube secara gratis, dan film ini setidaknya menjadi salah satu film yang wajib ditonton setiap orang Indonesia setidaknya sekali sebelum kita mati. Gue Petra Hormati pamit undur diri dan udah dijahit bro.